Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi manajemen biaya proyek untuk contoh kasus pengendalian biaya proyek dengan metode Earned Value Management. Kita langsung masuk ke dalam contoh kasus. Di sini suatu proyek direncanakan berlangsung selama 10 bulan dan diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 80 juta rupiah. Setelah proyek mulai dilaksanakan, pada akhir bulan ketiga dilakukan audit kondisi proyek dan didapat bahwa nilai yang telah didapat atau earn value dari pelaksanaan proyek tersebut adalah sebesar 25 juta rupiah. Dan biaya aktual yang telah dihabiskan adalah sebesar 27 juta. Jika pada tahap perencanaan proyek diharapkan nilai rencananya atau planned value-nya yang akan dihasilkan proyek sampai akhir bulan ketiga adalah sebesar 30 juta, maka lakukan analisa FVM dan perkirakan waktu dan biaya penyelesaian proyek jika kondisi pelaksanaan proyek tetap sama. Jadi tadi sudah diketahui pada tahap perencanaan awal untuk biaya total proyek rencana atau kita sebut dengan plan total cost-nya itu sebesar 80 juta. Ini untuk biaya total proyeknya. Lalu waktu total proyeknya rencananya itu adalah selama 10 bulan. Pada akhir bulan ketiga, jadi ketika proyek sudah berjalan selama 3 bulan, ini dilakukan audit kinerja proyeknya. Ketika dilakukan audit kinerja proyek, ditemukan bahwa plan value-nya ini sebesar 30 juta. Aktual cost-nya 27 juta. Earn value-nya sebesar 25 juta. Ya, kita diminta melakukan analisa menggunakan metode FVM. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dulu cost variance-nya, schedule variance, lalu index performa, lalu schedule performance index, lalu estimasi baru biayanya atau estimated completion cost. Dan juga estimasi completion waktu estimasi yang barunya. Kalau tadi kan direncanakan ini berjalan selama 10 bulan. Ya, ini estimasi ini rencana awalnya 10 bulan. Lalu biaya totalnya itu 80 juta. Nah, nanti di sini kita akan mencari berapa biaya terbarunya setelah dilakukan audit dengan nilai planned value 30 juta, di mana aktual cost-nya sekarang di bulan ketiga adalah 27 juta dan earn value-nya sebesar 25 juta. Apakah masih sama dengan rencana awal 10 bulan, lalu biayanya juga sebesar 80 juta. Ya, jadi yang pertama, untuk melakukan analisa earn value management atau EVM, ini kita akan lakukan dalam 3 bagian. Yang pertama kita lacak dulu kondisi terkini. Ya, pada kasus ini kan ini adalah di akhir bulan ketiga nih kita mendapatkan auditnya. Yang kedua menghitung performa proyek sampai akhir bulan ketiga. Lalu mengestimasi biaya waktu penyelesaian proyek jika kondisi pelaksanaan proyeknya tidak berubah. Untuk bagian pertama dari analisa FVM, kita akan melacak kondisi terkini proyek dengan menghitung variasi biaya atau cost variance dan variasi schedule atau schedule variance dengan rumus CV sama dengan EV dikurangi AC, ya, dan SV sama dengan EV dikurangi PV. Dengan data EV, AC dan PV yang telah didapat dari audit proyek, maka kita lakukan perhitungan CV atau cost variance dan SV atau schedule variance seperti di bawah ini. Kita masukkan dulu ke dalam rumusnya. Tadi untuk mencari CV itu adalah EV dikurangi AC. Ya, tadi earn value-nya adalah 25 juta. Ini kita masukkan 25 juta. Lalu aktual cost-nya 27 juta kita masukkan. Nah, berarti sekarang cost variance-nya itu min 2 atau minus 2 juta rupiah. Ini untuk cost variance-nya.
Untuk SV-nya atau schedule variance-nya tadi earn value dikurangi plan value. 25 juta dikurangi 30 juta. Hasil SV-nya adalah minus 5 juta rupiah. Nilai CV yang negatif ini sebesar minus 2 juta rupiah mengindikasikan terjadi pembengkakan biaya proyek, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Dan nilai SV yang juga negatif sebesar minus 5 juta rupiah ini mengindikasikan telah terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Ya, ketika terjadi pembengkakan biaya, otomatis schedule-nya juga terlambat dari waktu yang seharusnya. Selanjutnya, tadi kita sudah menghitung cost variance dan schedule variance-nya. Selanjutnya kita menghitung cost performance index atau CPI dan index performance schedule atau SPI. Rumusnya adalah CPI ini sama dengan EV dibagi AC dikali 100%. SPI ini rumusnya EV dibagi PV dikali 100%. Kita masukkan lagi tadi untuk nilai CPI-nya adalah 25 juta dibagi 27 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 92,59%. Untuk nilai SPI-nya EV dibagi PV dikali 100%. 25 juta dibagi 30 juta dikali 100%. Hasilnya adalah 83,33%. Nilai CPI sebesar 92,59% dan nilai SPI-nya sebesar 83,3%, di mana keduanya baik CPI dan SPI ini nilainya di bawah 100%. Nah, ini menunjukkan kinerja pelaksanaan proyek dari segi biaya dan waktu ini berada di bawah dari planning. Selanjutnya kita mencari ACC dan ACT. Ya, rumusnya adalah ACC ini PTC dikali CPI. Lalu untuk ACT PTT dibagi SPI, dibagi. ACC sama dengan PTC dibagi CPI yaitu 80. 80 ini 80 juta. Tadi nilai biaya awal itu kan sebesar 80 juta. Dibagi nilai CPI yang tadi sudah kita cari sebesar 92,59%. Hasilnya adalah 86,40 juta. ACT-nya estimasi completion time-nya PTT dibagi SPI 10 bulan dibagi yang tadi nilai SPI-nya adalah 83,33%. Hasilnya adalah 12 bulan. Ya, untuk estimasi cost completion-nya itu sebesar 86,4 juta 86,40 rupiah ya, 86 juta ya. Kalau untuk ACT-nya 10 bulan dibagi 83 itu hasilnya adalah 12 bulan. Nilai SCC sebesar 86,4 juta memberikan prediksi bahwa jika kondisi pelaksanaan proyeknya tidak berubah, maka proyek yang semula direncanakan akan menghabiskan biaya sebesar 80 juta akan mengalami kenaikan biaya sebesar menjadi 86,4 juta. Jadi dia bertambah 6,4 juta biayanya. Biayanya naik 6,4 juta rupiah. Lalu nilai SCT-nya, estimasi completion time-nya ya, yang tadinya 10 bulan ya, ini menjadi 12 bulan. Berarti tadinya harusnya 10 bulan. 10 bulan jadi 12 bulan. Ya, terjadi keterlambatan 2 bulan. Ya, jadi nambah waktunya selama 2 bulan, ya. Jadi ini sudah memberikan gambaran ya pada tim proyek ini bagaimana nih yang seharusnya dia selesai dalam 10 bulan ini menjadi 12 bulan.
Seharusnya biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 80 juta, sekarang menjadi 86,4 juta. Ya. Jadi pada kasus ini, pada akhir bulan ketiga, ini kan sudah ada aware bahwa kemungkinan kalau tidak dilakukan tindakan koreksi, preventif, dan perbaikan pada atau pengendalian pada proyek yang sedang berjalan ini, kemungkinan besar ini akan mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya. Ya, tentunya ini adalah analisa ya, baru kita analisa ya, dan belum terjadi. Jadi sebelum ini terjadi, sebaiknya dilakukan tindakan pengendalian dari segi biayanya supaya jangan sampai apa yang ditakutkan yang sudah dianalisa ini terjadi dalam kondisi yang sebenarnya. Demikian untuk penjelasan contoh kasus dari metode FIM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.